mendapatkan sesuatu yang orang lain capai, sesuatu yang orang lain dapatkan gitu ya. Karena kita belum mendapatkan itu. Tetapi bagaimana cara kita mengelola, bagaimana tipsnya agar iri dengki ini tidak menjadi sesuatu bumerang bagi kita yang dapat menjerumuskan kita menjadi teman-teman setan, menjerumuskan kita ke dalam hal yang tidak Allah senangi gitu ya. Jadi ternyata ada nih nanti iri yang diperbolehkan dan iri yang tidak diperbolehkan. Iri yang bersifat dosa dan juga iri yang tidak bersifat dosa gitu ya. Apa itu? Baik, saya di sini sebagai epidemiolog kesehatan. Ada yang pernah tahu apa itu pekerjaan epidemiolog, Uti? Epidemiolog. Pernah dengar nggak, Uti? Ada yang pernah tahu pekerjaan epidemiolog seperti apa? Intinya Nggak adalah pernah mencari tahu. orang yang... Kenapa, Uti? Nggak pernah tahu, Ustaz. Nggak tahu. Iya, pekerjaannya biasanya jarang ya, karena saya kerjanya di puskesmas dekat rumah saya. Monggo kalau mau mampir, tapi mampirnya dalam kondisi yang sehat saja, tidak sakit gitu ya. Jadi kalau epidemiolog adalah mencari orang yang sakit, melakukan kunjungan terhadap orang-orang yang sakit. Kalau di zaman 2020 itu pekerjaan epidemiolog ini sedikit diangkat gitu ya, karena setiap minggunya atau setiap harinya melaporkan informasi berapa orang yang sakit. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada kasus penyakit itu pasti epidemiolognya turun, surveillance-nya turun begitu ya. Salah satunya adalah itu gitu nggih. Ya, sedikit tadi tentang pekerjaan saya. Oke, di sini sudah terpampang di layar antum kondisi hati seperti apa yang menggambarkan antum saat ini. Bisa dipilih di situ ada 4 ya. Yang seperti apa? Bisa saya jelaskan kalau yang dua hatinya ini hati yang berseri-seri. Kenapa ada dua ya? Karena terpaut gitu ya. yang yang sebelahnya adalah hati yang retak gitu ya, yang sedih, yang kurang bahagia dan lain sebagainya. Kemudian yang merah ini hati yang juga senang, bukan berseri-seri karena terpaut, tapi karena memang tenang, senang dan bahagia gitu ya. Dan di sampingnya adalah hati yang apa ini ya, yang menghitam gitu ya. Hati yang menghitam di situ ya gundah gulana, patah hati, rendah hati dan sebagainya. Kira-kira antum yang mana saat ini, Uti? Uti Lindi yang mana kondisinya? Memilih hati yang mana pada saat ini? Yang mana ya? Yang Yang mana satu ya? utuh itu kayaknya. Oh gitu ya, berseri-seri mungkin Uti? Mana ya? Ya Berseri-seri. semoga antuna semua tidak tergolong hati yang ini ya, tidak tergolong hati yang patah ataupun hati yang hitam. Karena kita akan membahas mengenai hati, asik, bukan mengenai penyakit hati secara fisik atau liver gitu ya, tetapi penyakit hati dari kolbu kita. Kolbu maksudnya seperti apa gitu ya. Baik, lanjut. Nah, ini apa beda? Kita sering mendengar gitu ya, iri dan dengki. Apa itu perbedaan iri hati dan dengki? Apakah berbeda atau sama? Ternyata iri hati memiliki definisi yang berbeda dengan dengki. Dengki yang biasa kita sebut hasad gitu ya. Iri hati ingin memiliki apa yang orang lain miliki. Namun kalau dengki itu ada merasa tidak senang, ada perasaan marah, ada perasaan gundah, ada perasaan yang berkobar gitu ya, melihat orang lain itu memiliki sesuatu yang tidak kita miliki, mendapatkan kenikmatan bahkan berharap kenikmatan itu hilang dari mereka. Jadi dengki ini lebih tingkatannya lebih lebih tinggi gitu ya dari iri hati, tapi semuanya adalah sama, ingin memiliki apa yang orang lain miliki. Tapi kalau dengki berharap kenikmatan itu hilang dari mereka, gitu ya. Ternyata berdasarkan berdasarkan hadis riwayat Hasan Basri, tingkatan dengki ini ada 4 Uti. Dengki, iri, dan dengki atau hasad itu ada 4. Kenapa saya berikan yang merah-merah sama yang hijau-hijau? Ada artinya nanti ya. Yang pertama adalah iri dan dengki yang berusaha menghilangkan nikmat pada orang lain. Nah, ini tingkatan iri dengki yang paling tinggi. Kenapa? Karena dia berusaha menghilangkan nikmat pada orang lain. Apakah ini ada contohnya di sekitar kita? Banyak ya ketiga gitu ya. Jadi kalau biasanya iri dengki ini biasanya kita iri sama tingkatan yang sama atau pekerjaan yang sama dan juga biasanya statusnya yang sama. Contoh, kalau
tukang bakso, biasanya irinya sama tukang bakso yang laris gitu ya. Terus tukang catering atau punya usaha catering pasti irinya sama punya usaha catering gitu ya. Orang yang sudah menikah dan punya anak pasti juga irinya sama seseorang yang sama tingkatannya seperti itu biasanya gitu ya. Perempuan iri sama perempuan. Jarang terjadi pada perempuan yang iri dengan laki-laki, itu kan jarang ya. Jadi biasanya iri dan dengki ini biasanya kita tingkatannya sama gitu ya. Berusaha ya, kita kembali ke yang pertama, tingkatan pertama berusaha menghilangkan nikmat pada orang lain. Biasanya contohnya ada yang orang yang punya catering gitu ya, bersaing gitu ya, bersaing secara sehat. Kemudian catering satu ini lebih lebih banyak diminati, lebih banyak larisnya. Apa yang dilakukan mungkin kalau orang yang iri dengki dengan tingkatan yang pertama ini mereka akan ada itu fitnah, ada itu berusaha, usaha yang dilakukan orang itu untuk agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang gitu ya. Bisa melakukan fitnah, bisa apapun itu yang dilakukan. Yang penting dia tidak lagi merasakan nikmat itu, yaitu naudzubillah. Kalau ada contohnya di zaman dahulu kala gitu ya, pasti pernah mendengar ya kisahnya Habil dan Qabil gitu ya. Itu adalah sejarah pertama kali pembunuhan yang ada di dunia gitu ya, di dunia sebelum ada semuanya, karena makhluk hidup pertama yang uh, maksudnya manusia yang ada di dunia ini adalah Nabi Adam Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga anak-anaknya. Nah, salah satu peristiwa pembunuhan pertama yaitu yang terjadi pada kisahnya Habil dan Qabil, di mana Qabil atau Habil yang dibunuh, Uti yang lain, Uti Sri mungkin yang lainnya, yang dibunuh Habilnya atau Qabilnya dalam kisah itu. Habil ya, Habilnya yang dibunuh oleh Qabil. Jadi pada saat itu kenapa dia dibunuh? Karena Habil ini mendapatkan nikmat berupa istrinya yang cantik. Padahal di situ uh, keturunannya Nabi Adam pada saat itu kan kembar-kembar ya. Kembarannya itu menikah sama kembaran yang lain. Nah, pada saat itu kisahnya yaitu Habil menikahi kembarannya yang cantik dan tidak secantik istrinya yang dinikahi oleh Qabil. Kemudian pada saat berkurban yang diterima adalah kurbannya si si Habil, si Habil gitu ya. Jadi pada saat itu Qabil sangat amat iri dengan kembarannya itu, sehingga apa yang dilakukan sampai pada situasi membunuh gitu ya. Dan itu adalah uh, dosa yang sangat amat luar biasa yang dilakukan oleh Qabil gitu ya. Oke, sebentar. Baik. Dan itu adalah sejarah yang Masya Allah, yang semoga tidak terjadi pada umat-umat lainnya. Tapi pada saat ini biasanya kita mendengar banyak berita gitu ya, saudara dengan saudara, bahkan ada orang lain dengan orang lain. Tapi sebagian besar adalah iri itu ada pada saudara sendiri. Dan juga jauh setelah peristiwa itu ada peristiwa yang apa itu ya? Yang tentang iri dengki juga, yaitu kisahnya Nabi Yusuf yang diiri dengki oleh saudara-saudaranya. Jadi kakak-kakaknya ini iri dengan kenikmatan yang diberikan Allah kepada Nabi Yusuf gitu ya, adalah anaknya Nabi Yakub gitu ya. Sehingga mereka melakukan sesuatu yang sangat amat luar biasa, yaitu membuang si Nabi Yusuf ini ke sumur gitu ya, dan melakukan seperti drama gitu ya, mensobek bajunya Nabi Yusuf, kemudian diberikan darah, kemudian disampaikan kepada ayahnya Nabi Yakub bahwa diinformasikan bahwa Nabi Yusuf ini dimakan serigala gitu ya, padahal mereka buang dengan sengaja. Itu kenapa dilakukan seperti itu? Karena ada iri dan dengki atau hasad yang ada pada mereka, karena tidak mau melihat atau tidak rela kenikmatan itu ada pada orang lain gitu, sehingga berusaha menghilangkan nikmat pada orang lain. Nah, itu tadi contoh-contohnya. Kemudian yang kedua adalah berharap nikmat itu pindah ke diri sendiri namun tidak bersikap melampaui batas dan perbuatan gitu ya. Gimana maksudnya berharap nikmat itu pindah ke diri sendiri namun tidak bersikap melampaui batas dan perbuatan? Berdasarkan hadis riwayat Hasan Basri ini,
itu tidak berdosa ya, tapi itu sangat tidak dianjurkan karena itu bisa membuat hati kita semakin uh, jelek gitu ya, membuat hati kita semakin beku gitu. Karena kenapa? Nikmat itu pindah ke diri sendiri namun tidak bersikap melampaui batas. Kita iri pada seseorang itu, seumpama ya. Kalau di ranah pekerjaan saya iri, dia sudah naik jabatan, dia sudah mendapatkan prestasi ini, dia sudah mendapatkan istilahnya perhatian yang lebih dari atasan gitu ya. Tapi saya tidak melakukan apa-apa gitu ya. Saya hanya bergumam, saya hanya berpikir, saya hanya apa nelongso gitu ya. Kenapa saya tidak mendapatkan apa yang dia dapatkan gitu ya. Itu adalah iri hati namun tidak melampaui batas dan perbuatan gitu. Itu tidak diperbolehkan juga gitu ya. Tapi itu tidak berdosa. Namun hal itu, iri dengki itu bisa menyebabkan hati kita semakin beku. Dan ketika kalau hati kita sudah keras atau beku, akan sulit untuk menerima kebaikan-kebaikan. Gitu ya. Oke. Baik, yang selanjutnya adalah yang ketiga, berharap nikmat yang sama namun tidak menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain. Nah, ini disebut gibtah. Boleh jika urusan agama, namun dilarang jika dunia. Mungkin di sini ada ukti yang pernah punya teman gitu ya, dia dapetin beasiswa gitu ya. Dia mendapatkan beasiswa, dia penghafal Al-Qur'an sudah 30 juz, Masya Allah ya. Semoga ada yang di sini nggih, Masya Allah gitu ya. Dan kita merasa iri akan hal tersebut. Boleh tidak? Boleh. Tapi kalau urusannya urusan agama, apa yang kita lakukan kita jadikan itu sebagai motivasi. Masya Allah apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan sehingga dia mendapatkan kenikmatan seperti itu. Kita boleh contoh apa yang dia lakukan gitu ya. Kita jadikan itu sebagai motivasi. Nah, itu disebut ghibthah. Itu boleh jika urusan agama, namun tidak diperbolehkan jika jika dunia. Nah, kenapa hijau? Karena ini merupakan iri yang diperbolehkan dengan catatan tersebut ya. Kemudian yang selanjutnya adalah iri yang berusaha menghilangkan dengki. Nah, dia iri nih. Masya Allah ketika ada orang yang kaya raya gitu ya semuanya. Teman kita kaya raya, materinya berlebih, namun setiap hari Jumat ataupun setiap hari dia sodakoh kepada orang lain, dia berinfak, dia melakukan banyak kebaikan kepada orang lain gitu ya, kepada kita juga semuanya. Jadi kita berusaha menghilangkan iri, Masya Allah, semoga rezeki yang kau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah untukmu dan untuk keluargamu, dan kita juga mendoakan kebaikan orang tersebut. Nah, ini iri yang tingkatannya paling Masya Allah gitu ya, yang diperbolehkan, sangat amat diperbolehkan. Jadi kita senang ketika orang lain senang, bahagia ketika ukti atau saudari-saudari kita berbahagia atau mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita juga mendoakan kebaikan orang lain. Jangan salah ya. Ketika kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, maka insya Allah kebaikan itu akan kembali kepada kita. Kenapa? Karena malaikat juga mendoakan kembali. Ketika kita berdoa baik, maka yang baik juga akan kembali kepada kita. Namun begitu juga sebaliknya, kalau kita mendoakan orang lain jelek, maka itu juga akan kembali kepada kita. Jadi apapun yang kita sampaikan saat berdoa, maka hati-hati gitu ya. Kalau itu yang buruk, jangan pernah disebut dalam doa kita. Doanya harus yang baik-baik gitu ya. Karena sesama muslim itu adalah saudara. Sesama muslim itu saudara. Jadi kalau saudara kita bahagia, ya sebaiknya kita juga berbahagia. Begitu nggih? Jadi ini ada 4 tingkatan menurut hadis riwayat Hasan Al-Basri. Baik, Dini. Dari mana datangnya isi iri hati? Bukan isi nih, iri hati dan dengki. Ada 2 sumber, dari dalam diri dan juga dari lingkungan. Apa itu kalau di dalam diri kita? Yang pertama adalah ketidakpuasan dan kurang bersyukur, pasti ya. Orang yang tidak bersyukur, orang yang selalu tidak merasa puas, orang yang merasa kurang dalam hal apapun itu, materi maupun non materi, pasti dia akan jauh lebih mudah untuk iri hati atau dengki kepada orang lain gitu ya. Yang kedua adalah rendah diri atau harga diri rendah. Berbeda dengan rendah hati, tapi ini rendah diri. Jadi merendahkan diri sendiri. Istilahnya minder gitu ya. Orang yang seperti itu pasti punya penyakit hati, iri hati dan dengki gitu ya. Nanti kita akan jelaskan satu-satu di slide selanjutnya. Kemudian rasa tersaingi. Merasa ya kalau orangnya alpha female ataupun orang yang biasa top gitu ya. Kemudian ada yang
setara dengan dia, pasti dia akan selalu merasa tersaingi dan itu akan menyebabkan iri hati. Keputusasaan gitu ya. Sudah melakukan banyak hal, sudah berusaha ini itu dan sebagainya, sudah ingin sama-sama berusaha gitu, tetapi yang mendapatkan nikmat itu orang lain, sedangkan kita tidak mendapatkan itu juga sehingga kita merasa putus asa dan sudah lelah gitu ya. Apapun yang sudah kita lakukan rasanya tidak berhasil untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Jadi putus asa. Ini bisa menyebabkan iri hati dan dengki juga. Nah, ini watak buruk atau sifat negatif dari sifatnya manusia gitu ya. Pasti juga ada rasa iri hati dan dengki. Seiman-imannya orang pasti juga ada rasa iri hati, tapi bagaimana cara kita mengelola iri hati tersebut atau penyakit hati tersebut agar tidak menjadikan itu sebagai sifat buruk kita atau yang sifat yang permanen yang ada di dalam diri kita. Jadi bagaimana cara kita untuk mengelola itu. Jadi yang selanjutnya adalah dari potensi lingkungan. Apa itu? Perbandingan sosial. Nah, ini sering nih. Sesuatu yang membandingkan diri kita, bukan orang lain yang membandingkannya, kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu biasanya kalau masa pendidikan kita di keluarga, biasanya kita membandingkan, itu loh bagus kakakmu, itu loh bagus adikmu, itu loh bagus tetangga ini itu dan sebagainya. Nah, itu bisa terpatri di dalam otak kita gitu ya, selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu yang tidak baik juga lingkungan ya. Dan ketika kita banyak scroll media sosial ini itu dan sebagainya, melihat postingan orang lain, kok senang-senang terus, aku kok di rumah tok, dia kok jalan-jalan healing terus, aku kok di rumah tok gitu ya. Jadi selalu membandingkan diri kita dengan orang lain itu juga sangat amat bisa memberikan penyakit hati yang namanya iri hati dan dengki ini. Yang kedua adalah lingkungan yang tidak sehat. Kalau orang kalau apa ya, kaum-kaum Gen Z ya, sekarang bilangnya lingkungan yang toksik dan lain sebagainya, lingkungan yang bisa memberikan pengaruh negatif kepada kita. Awalnya kita biasa aja ketika ada teman kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita ya, diberikan Allah nikmat gitu ya. Kemudian karena lingkungannya yang toksik, kita di kompor-kompori itu loh gini gini gini, itu loh sebenarnya loh kamu bisa mendapatkan itu dan lain sebagainya gitu ya. Biasanya ada kan teman-teman kita yang seperti itu gitu ya, atau kita sendiri, masya Allah, nah lebih gitu ya, yang seperti itu mengkompor-kompori sehingga awalnya kita tidak apa-apa, awalnya kita hatinya tenang, kemudian pada saat di kompor-kompor itu karena lingkungannya yang kurang baik sehingga menjadikan kita juga iri hati. Nah, itu ya. Dan fokus pada kekurangan. Ya, kalau ada kan orang yang selalu enak kamu ini itu dan lain sebagainya. Enak kamu sudah dapat ini, sudah dapat itu. Sedangkan aku loh gini-gini aja dari dulu. Nah, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Jadi fokusnya orang itu ke kekurangannya diri sendiri gitu ya, bukan fokus kepada kelebihannya, namun sebaliknya. Nah, itu bisa menyebabkan datangnya iri hati dan dengki ya. Oke, selanjutnya kita bahas satu-satu nih. Nah, kalau ini yang dalam diri ada 5 poin, yang lingkungan ada 3 poin. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai yang pertama adalah ketidakpuasan dan kurang bersyukur. Kalau antum ada Al-Quran di situ bisa dibuka masing-masing gitu ya. Ada surat Ibrahim ayat 7, di situ dijelaskan mengenai saya baca nih. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, secara eksplisit ayat ini tuh menjelaskan bahwa rasa syukur akan menghasilkan tambahan nikmat, sedangkan ketidakpuasan atau kufur nikmat atau mengingkari nikmat gitu ya, tidak bersyukur kepada Allah akan mendatangkan azab yang pedih. Pasti ya. Kalau kamu bersyukur, maka atas nikmat yang aku berikan, maka aku akan tambah nikmatnya. Begitu kata Allah gitu ya. Jadi kalau kita sudah kufur nikmat, apapun yang diberikan Allah rasanya kurang terus gitu ya, kurang bersyukur gitu ya, itu akan mendatangkan azab yang pedih. Nah, itu pasti. Sudah diberi banyak, sudah dikasih apapun yang sudah Allah berikan, tapi kurang aja gitu ya. Sudah dapat mobil Pajero, kurang. Ya Allah, aku pinginnya mobil yang ini gitu ya. Terus sudah dapat apa namanya ya, rumah gitu ya, semuanya sudah mampu beli rumah, ternyata dia kurang puas karena rumahnya terlalu kecil. Nah, jadi kayak gitu ya. Sesuatu yang
tidak kita syukuri, sesuatu yang selalu kita keluh kesahkan kepada Allah gitu ya. Hati-hati, itu bisa menjadi sesuatu yang mendatangkan azab atau pedih. Oke, yang selanjutnya adalah surat Al-Adiyat ayat 6 sampai 7 gitu ya. Ini tentang sifat dasarnya manusia gitu ya. Ketidakpuasan dan kurang bersyukur tadi ya. Nah, ini saya dibacakan artinya yang ayat ke-6. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan atau mengakui keingkarannya. Iya apa tidak? Gitu ya. Kalau ditambah kurang, ditambah selalu kurang, ditambah selalu kurang, itu sifatnya manusia. Gitu ya. Jadi kata kanut dalam ayat ini diartikan sebagai orang yang sangat ingkar atau tidak tahu berterima kasih. Manusia yang seperti apa? Manusia yang mungkar gitu ya, yang kufur akan nikmat, yang tidak pernah bisa merasakan syukur dan tidak pernah melantunkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah Allah berikan. Nah, semoga kita tidak termasuk ke dalamnya. Yang selanjutnya adalah surat Al-Luqman ayat 12. Di situ dijelaskan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, itu ya tadi yang kita sampaikan bahwa jika kamu bersyukur maka akan kutambah nikmatnya. Di sini barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri gitu ya, atas nikmat yang Allah berikan. Selanjutnya adalah Al-Baqarah ayat 152. Antum bisa buka sendiri sini nggak apa-apa ya kalau tersedia Al-Quran di hadapan antum, bisa langsung dibuka. Surat Al-Baqarah ini artinya adalah maka ingatlah kepadaku, niscaya aku pun akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kufur kepadaku. Sesungguhnya eh, sifat-sifat yang kufur nikmat itu hanya berada pada manusia yang tidak taat, yang ketakwaannya sangat rendah, yang imannya kurang gitu ya. Jadi apa-apa dia selalu selalu kurang. Maka ketika Allah sudah murka gitu ya, maksudnya tidak pernah bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan, maka itu juga akan mendatangkan azab, sama seperti di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 tadi. Nah, itu menjalik ya. Jadi ketidakpuasan atau kurang bersyukur ini kita selalu merasa tidak puas dengan apa yang dimiliki dan tidak mensyukuri nikmat itu. Nah, apa solusi di dalam Islam terhadap ketidakpuasan? Tolong selalu melihat ke bawah gitu ya. Kalau masalah duniawi, lihatlah yang ke bawah gitu ya. Di bawah kita. Pada saat ini mungkin kita hanya bisa makan sate 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, bisa mampunya 1 bulan sekali untuk membeli sate gitu ya. Jadi melihatnya jangan melihat orang yang setiap hari makannya sate, tapi melihat orang yang mungkin 1 tahun sekali dia bisa makan daging pada saat Idul Adha gitu ya semuanya. Nah, kita bisa alhamdulillah 1 bulan sekali. Berarti dalam 1 tahun kita bisa makan daging sapi atau daging kambing itu 1 bulan sekali ya 12 kali dalam 1 tahun gitu ya. Nah, kalau orang yang di bawah kita mungkin yang orang yang memang tidak punya apa-apa, orang yang maksudnya tidak memprioritaskan untuk membeli, tidak bisa memprioritaskan keuangannya untuk membeli daging gitu ya, hanya 1 tahun sekali. Nah, itu harus melihat ke bawah sehingga kita bisa bersyukur, kita pandai untuk bersyukur akan hal itu. Yang kedua adalah mengingat banyaknya nikmat. Masya Allah ya, kalau antum ke rumah sakit atau ke puskesmas gitu ya, oksigen itu satu tabungnya itu mahal loh ya. Ada sampai ya ratusan ribu gitu ya, nggak murah ya oksigen itu. Yang kecil aja bisa ratusan ribu, yang besar apalagi 500-an lebih, bisa sampai 1 jutaan. Itu oksigen yang mungkin ketika yang besar itu dihirup gitu ya, mungkin cuma sampai 2 hari sampai 3 hari gitu ya. Mungkin ada keluarga yang mungkin selalu pakai oksigen ketika sakit, bisa bisa tahu hal ini gitu ya. Jadi oksigen itu mahal sekali gitu ya, apalagi ketersediaannya itu di Samator itu kadang ada kadang tidak gitu ya, dan itu mahal sekali. Sehingga kita harus mengingat banyaknya nikmat oleh Allah. Alhamdulillah hari ini saya bisa bernafas dengan lega, kemudian saya bisa merasakan angin yang segar, saya bisa berjalan gitu ya. Ada kan orang bangun-bangun tidak bisa berjalan, bangun-bangun ternyata sudah stroke gitu ya. Banyak atau sedikit banyak gitu ya, karena fenomena manusia pada saat ini gitu ya, kebanyakan penyakit degeneratifnya atau penyakit-penyakit karena gaya hidupnya gitu ya, sehingga seperti stroke, diabetes, hepatitis, hipertensi gitu ya, yang menyebabkan stroke itu sangat banyak. Jadi banyak sekali kejadian bahwa ketika mereka sudah bangun, lah tidak bisa apa-apa, langsung stroke gitu ya. Nah, atau pada saat berkegiatan langsung gelimbeng
gitu. Gelimbang itu apa ya? Pingsan gitu ya. Kemudian nggak bisa melakukan aktivitas normal yang lainnya. Nah, itu kita harus ingat itu ya, bahwa kenikmatan itu Allah berikan setiap detiknya kepada kita. Sehingga kita harus banyak mengingat nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, yang selanjutnya adalah syukur dengan hati, lisan, dan perbuatan. Bukan hanya dengan hati, lisan, dan juga perbuatan. Apa contohnya syukur ya? Kita berbagi kepada orang lain. Berbagi itu bukan hanya eh, berupa materi ya, non materi juga bisa berbagi gitu ya. Salah satunya mungkin ada tetangga yang dia tidak bisa mengerjakan PR, sini saya ajari gitu ya, sini belajar sama aku deh gitu ya. Itu juga berbagi, perbuatan yang berbagi gitu ya. Bersyukur dengan cara perbuatan berbagi kepada sesama. Jadi berbagi itu dalam konteks yang lebih luas gitu, bukan hanya materi saja gitu ya. Selanjutnya, ini yang kedua, ini masih potensinya dari diri sendiri ya. Rendah diri dan harga diri rendah. Ini ya, sudah saya sampaikan tadi bahwa rendah hati, tawadu itu berbeda dengan rendah diri. Gitu ya. Jadi kalau orang rendah hati itu tidak sombong gitu ya. Dia punya sesuatu tapi tidak sombong, merendah gitu ya. Orang kaya yang biasanya kalau orang kaya tuh identiknya dengan sombong, berfoya-foya, dadanya ditinggikan gitu ya, menyuruh-nyuruh ini itu dan sebagainya gitu ya. Mobilnya harus bagus, harus ketika ada mau jalan itu harus ada karpet merah gitu ya biasanya. Tapi kalau orang yang rendah hati walaupun dia kaya raya, dia memiliki semuanya, dia rendah hati, biasa saja seperti orang lain ya, gitu ya. Kemudian kalau rendah diri sangat amat berbeda dengan rendah hati ya. Yang bagus yang rendah hati atau yang rendah diri? Rendah hati ya pasti ya, yang rendah hati yang positif gitu ya. Kalau rendah diri, inferiority complex itu sesuatu yang menganggap dirinya itu tidak lebih baik dari semua orang gitu ya. Kayak minder, kayak sesuatu yang membuat dia itu kayaknya tidak berharga gitu. Kurang mendapatkan kurang kurang punya kemampuan dan lain sebagainya, padahal ya dia bisa gitu ya, tapi karena minder, rendah diri ini dia menjatuhkan diri sendiri. Itu adalah salah satu yang kufur nikmat juga gitu ya. Allah sudah berikan kemampuan ini, ternyata kamu rendah diri sampai minder-minder gitu ya pokoknya. Nah, jadi kita harus menggeser mindset kita ya. Di situ ada Quran surat Atin, maaf. Nah, kita bacakan juga ya. Al-Luqman. Ya. Quran surat Atin di situ disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya gitu ya. Kenapa kita harus rendah diri gitu ya? Bahkan dari beribu-ribu eh, proses pembuatan manusia itu ya. Jadi kalau disampaikan di situ di dalam ilmu kesehatan bahwa yang mau masuk ke dalam ovum atau ovariumnya perempuan si ibu kita gitu ya, adalah beribu banyak sperma. Dan spermanya itu bukan hanya ratusan, 1, 2, 3 sampai 10, tapi beribu-ribu sperma dari orang tua kita, orang tua laki-laki yang dimasukkan ke dalam ovum, yang mau masuk ke dalam ovum itu banyak. Yang menjadi anak itu cuma satu gitu ya. Yang berhasil masuk itu satu dan dua. Kalau dua itu adalah bisa kembar ya. Tapi kebanyakan adalah satu sperma itu yang bisa masuk gitu ya. Sperma itu kecil sekali ya. Jadi dari awal kita dibentuk, maksudnya proses pembentukan manusia itu sudah apa namanya ya, berjuang gitu ya. Sudah ada kompetensi yang sangat luar biasa, yang sangat intens gitu ya. Sehingga terbentuknya manusia menjadi seorang manusia lahir ke dunia ini sudah mengalami kompetensi apa namanya ya, eh, apa namanya, kompetensi ya, benar, kompetensi dari proses-prosesnya itu, dan itu tidak mudah berarti. Ketika kita lahir di dunia maka itu adalah sebaik-baiknya ciptaan Allah gitu ya. Lalu bagaimana yang cacat-cacat dan sebagainya? Kan yang cacat hanya fisiknya, tapi yang terbentuk itu adalah sebaik-baiknya. Itu sudah berperjuangan dari banyak-banyak pihak gitu ya, perjuangan dari spermanya ini itu dan sebagainya, sudah mengalami banyak proses sehingga terbentuklah manusia. Nah, itu adalah sebaik-baiknya ciptaan Allah gitu ya. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, masa kita harus rendah diri gitu ya. Jadi jangan anggap kekurangan itu sebagai anggap saja kekurangan yang ada dalam diri kita. Yang menganggap kita kurang itu kan diri kita sendiri ya.
bahkan orang lain, walaupun orang lain mendekti kita kurang gitu ya, tapi kalau kita merasa itu merupakan sebuah keuntungan ya fine fine aja, kita nggak mungkin merasa rendah diri nantinya. Apa sih contohnya? Anggap kekurangan sebagai keuntungan. Begini, kalau seumpamanya saya kan tidak tinggi-tinggi banget ya. Fisik saya itu hanya 144 gitu ya. Jadi kalau di mana-mana gitu ya, kalau sedikit cerita ya. Jadi kalau di saat sekolah SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya. Di satu kelas itu pasti yang paling pendek adalah saya. Jadi sangat mudah untuk diteteni. Diteteni itu apa ya? Ya itulah diteteni ya, ditengeri gitu ya. Ana, Holvi yang mana? Itu loh yang pendek gitu ya. Jadi sesuatu yang seperti itu mungkin kalau orang yang sangat minder mungkin itu menjadikan dirinya tuh minder banget gitu ya, sesuatu yang kurang-kurang banget gitu ya. Tapi kalau itu sebuah keuntungan ya mungkin dengan cara ini saya lebih dikenal gitu ya, oh ya Olivia yang pendek itu, oh ya Olivia yang anu itu gitu ya. Terus kemudian seumpamanya nih saya punya kelebihan tinggi gitu ya, ataupun badan saya montok mohai seperti aura kasih seperti aura kasih, mungkin mungkin saya tidak, apakah masih istiqomah menggunakan kerudung yang tertutup ini? Apakah saya masih istiqomah untuk tidak capar-capar kepada lawan jenis gitu ya. Jadi anggap kekurangan itu sebagai keuntungan. Nah, mungkin dengan kekurangan seperti ini saya lebih bisa istiqomah untuk ini, saya lebih istiqomah untuk itu, saya dihindarkan untuk berbuat yang seperti ini. Mungkin kalau saya tinggi, putih, rambutnya lurus gitu. Mungkin saya tidak memakai hijab mungkin ya, ya karena kesombongan saya gitu ya. Jadi anggap kekurangan itu sebagai keuntungan gitu. Digeser mindsetnya gitu. Jadi dan anggap ya memang kita tidak kurang gitu ya. Untung gitu ya. Banyak keuntungan yang ada dalam diri kita. Kemudian yang hadapi dengan ridho dan husnuzan gitu ya. Jadi apapun yang Allah berikan itu sudah takdir yang terbaik deh gitu ya. Sebaik-baiknya penyusun takdir ya Allah gitu ya. Sebaik-baiknya pemberi takdir jalan hidup kita ya sudah Allah gitu ya. Sudah apa yang sudah terjadi pada saat ini itu adalah insya Allah adalah takdir Allah. Maka harus husnuzan kepada Allah sehingga sifat rendah diri atau ya minder itu bisa hilang dalam diri kita. Nah, apa biar kita tidak tipsnya adalah bergantung hanya kepada Allah dan fokus pada ketakwaan. Apa sih ketakwaan itu? Ya intinya kita menjalankan apa yang Allah sampaikan dan kita tidak melakukan apa yang Allah larang. Nah, itu ketakwaannya. Kemudian yang selanjutnya adalah self love dalam Islam ini ya. Cinta diri sendiri, bukan mengarah cinta pada diri sendiri yang mengarahnya nanti ke sombong gitu ya. Oh, iki loh aku udah iki. Oh, aku loh pinter, aku loh ini itu dan sebagainya gitu ya. Jadi bukan yang seperti itu. Jadi yang rendah hati tawadu itu tadi yang disampaikan di awal. Gitu nggih. Semoga bisa dipahamkan. Nah, lanjut merasa tersaingi. Nah, ini gitu ya. Kalau merasa tersaingi sama siapapun itu ya. Jadi persaingan itu ternyata dibagi dua gitu ya. Ada persaingan yang sehat, ada yang tidak sehat. Apa itu persaingan yang sehat adalah yang dianjurkan. Jadi perasaan ini berkaitan dengan erat konsepnya dengan iri dengki. Ini kebalik nih kayaknya. Ini kebalik ya. Mohon maaf, nanti saya perbaiki ya. Jadi persaingan yang sehat ini ya, gini ya. Mana nih caranya nih ya? Nah ini ke sini. Sedangkan ini ke sini. Agak ngantuk ini dalam dalam menyusun materi. Mohon maaf nih. Nah, semoga bisa dipahami nggih. Jadi persaingan yang sehat atau dianjurkan itu adalah persaingan yang seperti keinginan positif untuk menarik kebaikan, seperti yang di awal tadi. Jadi ini adalah yang keberapa? Tingkatan iri dengki yang keempat ya, ketiga ya. Jadi gitu keinginan positif positif untuk meniru kebaikan. Jadi ketiga kayaknya ya, persaingan yang tidak sehat. Nah, jadi persaingan yang sehat ini dianjurkan keinginan positif positif untuk meniru kebaikan. Jadi kalau ada teman kita yang sudah hafiz, menjadi hafizah, hafal Quran, hafal hadis ini itu dan sebagainya, mendapatkan beasiswa karena kemampuannya dalam menghafal Al-Quran itu bisa kita iri gitu ya. Terus ada teman kita yang istiqomah untuk selalu datang ke kajian, istiqomah untuk selalu menutup aurat dengan benar gitu ya, sesuai dengan apa yang sudah Allah perintahkan. Nah, itu boleh kita iri, sangat amat boleh. Ya.
jadikan itu sebagai motivasi. Kemudian persaingan yang tidak sehat atau tercela. Perasaan ini berkaitan dengan erat konsepnya dengan hasad atau dengki ya, tadi ya, yang sudah kita bahas masing-masing. Maka iri dengki itu sangat tidak diperbolehkan. Nah, ini ada di dalam surat Quran An-Nisa ayat 32. Di situ disampaikan bahwa, tunggu sebentar. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Jadi kalau memang seseorang itu mendapatkan nikmat, mungkin dia melakukan sesuatu yang lebih gitu ya. Mungkin memang kita tidak pernah tahu apa yang dia lakukan sehingga Allah memberikan nikmat itu kepadanya, bukan kepada kita. Seperti itu. Jadi masuk lagi ke Giptoh tadi. Jadi kenapa ya dia melakukan itu? Oh, ternyata sholatnya rajin. Oh, ternyata dia banyak beribadah. Oh, ternyata dia sangat taat kepada orang tuanya. Oh, ternyata dia banyak memberi kebaikan kepada orang lain. Mungkin itu. Jadi ya memang dia pantas untuk mendapatkan itu gitu ya. Jadi jadikan itu sebagai motivasi untuk kita ketika orang lain mendapatkan nikmat. Kemudian kalau yang iri dengki tadi ya, jadi jangan, kalau yang sudah ditetapkan oleh Allah terjadi kepadamu, maka itu akan terjadi. Kalau memang ditetapkan kepada orang lain, nikmat itu kepadanya ya pasti kepada orang lain itu gitu ya. Kalau kita berusaha terus dan terus tawakal tapi dengan jalan yang baik, maka insya Allah ketika memang sudah waktunya akan Allah berikan gitu ya. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 148 dan surat Al-Maidah ayat 48 sama itu ya. Jadi ini persaingan yang sehat gitu ya, yang dianjurkan. Ini yang tidak sehat. Ini yang sehat, ini yang tidak sehat. Nah, gitu ya. Jadi ada dalam Quran surat Al-Baqarah, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada, dan pasti Allah akan mengumpulkan kamu semua pada hari kiamat. Jadi kita berlomba-lombanya juga harus dalam kebaikan gitu ya. Kalau dia lebih banyak hafalannya, maka kita juga harus susul hafalannya dia gitu. Kalau dia sholatnya lebih istiqomah, lebih baik gitu ya, maka juga kita harus tiru itu, berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya, bukan malah menjerumuskan orang lain gitu ya. Kemudian Al-Maidah ayat 48, untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang, seandainya Allah menghendaki, niscaya dia menjadikan kamu satu umat. Tetapi dia hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah juga berbuat kebajikan gitu ya. Jadi kalau dalam aturan di dalam Al-Quran itu pasti semuanya bagus gitu ya. Tidak ada yang tidak bagus ini. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik, semoga bisa dipahami nih. Nih apa cara menghapusnya nih. Lanjut. Tuh, ada ininya. Tunggu sebentar. Oke. Lanjutnya keputusasaan. Keputusasaan. Oh ya benar ya, ini ya. Jadi putus asa itu dibagi-bagi lagi ternyata ya. Putus asa dari rahmat Allah. Kemudian ada lagi khonata, kesedihan yang mendalam gitu ya. Jadi sedihnya itu berlarut-larut sampai dia menjadi yang kufur nikmat gitu ya. Ya Isa, putus asa juga sama gitu ya. Dan balasa, putus asa setelah melihat azab. Biasanya ini bagi orang kafir gitu ya. Setelah orang kafir azab, seperti pada saat seperti orang kafir banyak melakukan maksiat sehingga dia diberikan azab oleh Allah. Nah, setelah adanya azab itu, maka namanya adalah balasa, putus asa setelah melihat azab bagi orang-orang kafir itu gitu ya. Apa sih keputusasaan ini ya? Kenapa kita harus berputus asa gitu ya? Bahkan Allah pun memberikan kesempatan, banyak kesempatan kepada kita untuk bertobat. Banyak kesempatan kita, kalau kita masih diberi hidup, berarti Allah masih sayang kepada kita ya. Kalau kita masih diberikan nafas gitu ya, walaupun itu sudah dalam keputusasaan yang luar biasa, mohon maaf seperti ada kecelakaan, meninggal orang yang tercinta, kemudian banyak harta benda yang diambil oleh Allah dan oleh Allah gitu ya, karena bencana dan sebagainya yang mungkin saat ini juga dirasakan oleh saudari-saudari kita yang ada di Aceh, di Sumatera gitu ya. Semoga mereka diberikan kemudahan untuk Allah. Jadi semoga kita
tidak berlarut-larut dalam kesedihan yang mendalam itu, sehingga putus harapan, putus asa. Tapi kalau Allah sudah masih memberikan kehidupan kepada kita, berarti Allah memberikan kesempatan itu ya. Maka janganlah kita berlarut-larut dalam keputusasaan itu. Allah tidak di sini Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya gitu ya. Memang benar gitu ya. Kalau Allah sudah memberikan itu beban kepadamu, maka kamu sanggup. Kalau sudah sanggup berarti kamu akan naik naik level gitu ya, keimanan dan ketakwaannya gitu ya. Maka jangan berprasangka buruk kepada Allah gitu ya. Harus selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa takdir yang sudah diberikan kepada kita gitu. Maka ketika kita diberikan itu, maka Allah tahu kita mampu untuk dan sanggup untuk menjalani takdir itu gitu ya. Walaupun itu pedih sekali, tapi itu adalah yang terbaik untuk kita. Kemudian dalam Quran surat Al-Insyirah gitu ya, sering kita dengar, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan jadi ya. Jadi bersama kesulitan ada kemudahan, ada waktu yang setara gitu ya, bersama kesulitan dan kemudahan. Maka setelah kita sulit, pasti yakinkan di dalam diri kita bahwa pasti ada kemudahan yang Allah berikan kepada kita gitu ya. Karena tidak mungkin Allah membebani sesuatu melainkan sesuai dengan kesanggupan ya. Di dua ayat yang Masya Allah yang luar biasa gitu ya, yang bisa memberikan kita semangat apabila kita sudah berputus asa dari rahmat Allah, maka harus ingat ayat ini gitu ya. Oke, lanjut nggih. Gimana ini? Oke, nah, selanjutnya adalah watak buruk atau sifat negatif. Tadi ya, ini masih di dalam diri kita sendiri ya. Iri hati atau hasad manusia itu bukanlah fitrah. Ingat ya, fitrah itu adalah sesuatu kecenderungan alami manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik. Jadi kalau merasa ya, ini kan emosi ya. Ini kan kayak iri dengki itu kan emosi yang ada di dalam diri kita gitu ya. Itu adalah fitrah gitu ya. Bukan ya. Fitrah itu sesuatu yang baik gitu ya. Tapi kalau iri hati atau hasad adalah mungkin sifat, tapi bukan fitrahnya manusia gitu ya. Jadi sifat yang harus kita hilangkan, harus kita tepis, harus kita senantiasa kikis itu sifat negatif itu harus dilawan, dihindari dan dimintakan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membolak-balikan hati manusia itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sabit qalbi ala dinika wala taatika. Jadi yang membolak-balikan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi cenderungkan hati kita kepada hal-hal yang baik gitu ya. Mintakan kepada Allah, mintakan perlindungan kepada Allah karena iri hati atau manusia itu bukanlah fitrah gitu ya, tapi itu mungkin sifat negatif yang harus kita senantiasa hindari dan hilangkan gitu ya. Jadi jangan apa namanya menerima bukan menerima ya, jangan terlalu nih ya, jangan merasa kalau iri hati itu memang sifatnya kita, bukan ya, bukan fitrahnya kita, tapi sifat negatif yang harus kita hilangkan. Lanjut, nah ini yang dari lingkungan luar tadi ya, lingkungan luar itu ada 3 tadi yang saya sebutkan, perbandingan sosial. Nah biasanya kita membandingkan dunia kita dengan orang lain tuh ketika kita ngapain sih, scroll sosmed kah gitu ya, melihat Instagram orang lain, melihat Facebook orang lain, melihat apa yang diposting orang lain, melihat postingan di WA yang paling sering ya mungkin ya, WA orang lain, wah anaknya hidupnya ya Masya Allah, anaknya cantik sekali, Masya Allah, anaknya lucu sekali, Masya Allah, baru menikah sudah memiliki anak gitu ya, Masya Allah. Dan sudah menikah dan dia masih di usia muda sudah punya usaha sehingga punya rumah sendiri gitu ya, sudah bisa membahagiakan orang tuanya gitu ya. Kemudian ada lagi postingan-postingan, Masya Allah dia jalan-jalan terus ya, ya Allah setiap bulan, Masya Allah kapan saya bisa seperti itu gitu ya. Jadi ketika kita melihat sesuatu keindahan atau kenikmatan dari orang lain, tetapi kita tidak memiliki dasar ataupun backup dari diri kita sendiri tentang rasa syukur itu, maka itu bisa menjadikan kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, dan itu sangat amat dekat dengan munculnya iri hati atau dengki gitu ya. Jadi Islam mengajarkan untuk menghindari perbandingan sosial yang bersifat duniawi gitu ya. Karena itu tingkatan hasad yang satu gitu ya. Jadi kalau kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, takutnya itu dapat memunculkan iri yang bisa
kita berbuat sesuatu kepada orang itu, memfitnah itu dan sebagainya. Nah, semoga tidak seperti itu ya. Karena dapat menimbulkan penyakit hati seperti hasad ya, kegelisahan dan ketidakpuasan tadi. Sebaliknya umat Islam didorong untuk fokus pada rasa syukur. Nah, tadi kita sudah melihat banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwa syukur 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 gitu ya. Harus melakukan bersyukur, banyak-banyak bersyukur, tidak boleh kufur nikmat, gak boleh kufur, gak boleh sampai lupa akan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya itu yang bisa menjadikan kita jauh dari iri dengki itu tadi. Karena yang boleh kita lakukan adalah berlomba-lomba dalam kebaikan dalam urusan akhirat gitu ya. Kalau dalam urusan dunia ya biar dah sudah. Harus melihat yang bawah. Tapi kalau urusan akhirat harus melihat yang atas. Harus iri kepada seseorang yang lebih dekat dari Allah. Jadi kita harus berlomba-lomba di situ. Janganlah kamu melihat ini ya, hadis riwayat Muslim, janganlah kamu melihat orang yang lebih tinggi darimu dalam urusan dunia, tetapi lihatlah orang yang lebih rendah darimu, karena itu lebih pantas agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah. Insya Allah. Ya ini lingkungan yang tidak sehat. Nah ini yang toksik katanya ya. Lingkungan yang mendorong persaingan atau menumbuhkan rasa superioritas. Wah, sebenarnya bisa. Oh, aku loh nganunya harusnya lebih baik dari itu, gitu ya. Tapi tidak boleh yang seperti itu. Harus menghindari. Nah, kita lihat dulu identifikasi sumbernya seperti apa, lingkungan yang seperti apa yang ada di dalam yang saat itu kita berada, gitu ya. Kita bisa kita dalam konteks eh, objek yang bisa tertarik atau bisa yang menarik gitu ya. Kalau kita mudah tertarik dalam lingkungan yang toksik itu, maka harus hati-hati gitu ya. Tetapkan batasan jelas. Nah ini berani bilang tidak. Aku tadi dengar ini. Gak usah, gak usah, gak usah. Aku gak mau gibah gitu ya. Langsung ditolak gitu ya. Harus ditetapkan batasan yang jelas. Kalau memang mau gibah, mau apa, mau gosip ya, batasi interaksi yang negatif gitu ya. Jadi harus harus berani mengatakan tidak. Karena kita sudah mengidentifikasi sumbernya. Oh iya, aku kalau tidak tegas, saya kalau tidak tegas, maka saya bisa ngikut dalam lingkungan yang jelek itu. Jadi harus tahu diri kita itu posisinya di mana. Kemudian fokus pada diri sendiri. Nah, betul itu. Kesehatan mental fisik. Kalau kita sudah dirasan-rasan sama orang lain gitu. Iya, aku sudah beli baju loh tadi. Oh, sudah beli ini itu dan sebagainya. Sudah mendapatkan promosi ini itu dan sebagainya gitu ya. Jadi awalnya kita tadi biasa saja karena digombar-gombir banyak lingkungan kita yang menganggap itu wow gitu ya, kok bisa padahal yuk kerjanya bagusan kita, bagusan kamu juga gitu ya, pinteran kamu malah gitu ya. Jadi diopong-opong gitu ya. Jadi menjadikan diri ini eh, tambah, oh iya kok bisa ngono ya gitu ya, kok aku gak mendapatkan itu ya gitu ya. Jadi tidak fokus pada diri kita sendiri tadi ya, fokus pada kelebihan, keuntungan, bukan kekurangan diri kita. Bangun dukungan positif dan jaga sikap tenang terhadap profesional, bukan terlibat atau terbawa arus negatifnya dimanapun antum berada, di lingkungan rumah, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan sekolah, atau yang jadi masih masih jadi mahasiswa gitu ya. Itu harus tahu bagaimana kita mencari lingkungan yang positif, yang selalu mengingatkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu memang tidak bisa membawa kita dalam ketaatan, tinggalkan gitu ya. Karena itu diperbolehkan gitu ya, seperti karena kita harus memang memilah-milih teman gitu ya, sahabat gitu ya, apa yang dekat. Karena ketika kita kalau kita dekat dengan tukang parfum ya pasti akan parfum gitu ya. Tapi kalau kita dekat dengan orang yang obong-obong gitu ya, tukang las gitu ya, pasti bau agak gosong ya. Mau dekat, mau mau pilih yang mana gitu. Itu adalah eh, kehendak diri kita sendiri gitu. Kita bisa memilih itu. Yuk mulai berbaiki, lanjut ya, ini sudah terakhir kan ya, Masya Allah. Jadi mari kita mulai memperbaiki diri sendiri, mencari kebahagiaan dengan mendekatkan diri kepada Allah, karena ketakwaan individu itu ya kita yang bangun gitu ya. Selain tadi lingkungan juga kita punya dasar ilmu yang kuat juga, salah satunya adalah selalu mencari ilmu itu dalam majelis, menjadi guru-guru yang Masya Allah kompeten, mencari teman-teman yang gak toksik gitu tadi ya, yang mendukung kita kepada ketaatan, sehingga mencari kebahagiaan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Sudah deh, kalau antum sudah dekat sama Allah, kalau
antum selalu curhatnya kepada Allah gitu ya. Ya Allah saya ini dan sebagainya. Ya Allah saya sedang ini dan itu dan sebagainya. Ya Allah mudahkan saya ini itu dan sebagainya. Maka kebahagiaan itu, ketenangan itu akan mendekat juga kepada diri kita. Nah, ini biasanya kalau remaja-remaja gitu ya. Biasanya kita mencari kesenangan itu, kebahagiaan itu kadang dari pasangan, kadang dari apa namanya? Bukan pasangan ya, pasangan yang tidak halal gitu ya. Naudzubillah gitu ya. Iya kan kalau cinta-cinta itu rasanya dua insan yang bercinta itu biasanya itu bisa meningkatkan rasa cintanya itu melebihi cintanya dia kepada Allah gitu ya. Naudzubillah ya. Jadi cinta yang sejati itu dimulai dari mencintai Allah. Maka ketika kita mencintai Allah, ketika eh, apa namanya cinta itu datang kepada kita, maka insya Allah kita akan menjadi tenang. Hati dipenuhi ketenangan dan keberkahan. Ketahuilah hanyalah dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Nah, yang terakhir adalah sibukkan diri kita untuk upgrade diri. Terlebih untuk akhirat agar tidak sibuk dengan pencapaian orang lain. Sehingga kita tuh dia kok sudah ini ya, oh sudah lulus ya Allah, saya belum sempro ya, sebenarnya kalau di mahasiswa ya, ya Allah sudah sidang, saya belum apa-apa gitu ya. Jadi fokusnya ke orang lain, bukan ke diri kita. Harusnya fokusnya ke diri kita untuk upgrade diri ini agar kita mencapai sesuatu yang kita bisa capai itu, bukan malah sibuk dengan orang lain. Nah, ini dia. Cinta sejati itu hanyalah pada Allah semata. Dan bahagia itu kamu yang ciptakan. Jadi bahagia itu kita yang ciptakan. Jangan pernah bergantung kepada orang lain ataupun itu bergantung kepada pasangan gitu ya. Karena Masya Allah kalau sudah punya pasangan gitu ya, oh seharusnya kamu gini 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 biar aku bahagia. Seharusnya ini itu dan sebagainya gitu. Atau menggantungkan kebahagiaan kepada orang tua gitu ya. Atau siapapun itu ya. Tidak, bahagia itu kamu yang ciptakan. Maka ketika kamu sudah punya rasa syukur yang luar biasa, punya dasar ilmu tentang syukur itu, maka insya Allah yang namanya iri, dengki itu pasti terkikis dari hati kita, jauh dari kehidupan kita ya. Mungkin Uti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, monggo silahkan. Bagaimana ini? Oke. Halo, Uti Lindi, Cek, cek. cek. Ini sudah saya gantikan. Oh, Masya Allah, nggih. Monggo Uti Zulfi, Tidak nggih. ada Masya Allah. sesuatu. Apakah tadi saya menyampaikannya kecepatan atau kelambatan? Mohon maaf, nggih. Insya Allah sangat menikmati sekali Ustazah. Dan bagaimana ilmunya yang luar biasa. Suaranya cempreng soalnya Uti, Masya Allah. Nah, itu biar Maaf. nggak ngantuk. Baik, Ya, monggo. Kita belajar bareng ya Uti, nggih. Saling ya. sharing ini, nggih. Dari teman-teman ada sesuatu yang ingin disampaikan, ditanyakan atau curhat. Masya Allah. Kalau ditanyakan mungkin Uti-uti yang lainnya mungkin lebih 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 pandai mungkin dari saya, ilmunya lebih tinggi dari saya mungkin ya. Mungkin kita bisa sharing saja nggak apa-apa di sini, nggih. Monggo. Apa ini? Maka ada teman-teman atau misalkan malu untuk mengeluarkan suaranya bisa chat Monggo. gitu ya. Ya. Ini suara saya jelas kan ya, Uti ya? Alhamdulillah. Oke, Masya Allah. Ini sebagian besar mahasiswa apa, Uti? Mahasiswi apa? Di mana? Di Di UNED pertanian Ustazah. kah? Ya di UNED di pertanian kah? Fakultasnya fakultas apa biasanya Uti-uti yang lain? Ini dari Jember semua kayaknya ya. Ini Insya Allah. Mungkin mengawali ya Ustazah. Eh, sambil menunggu teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu. Kalau tadi Ustazah menyampaikan
rendah diri dan rendah hati itu kan berbeda. Iya, betul. Terkadang kita itu kebalik, lebih ke rendah diri daripada rendah hati. Iya, benar. Padahal seharusnya kita harusnya rendah hati, bukan rendah diri. Betul. Nah, ini mungkin apa ya yang harus kita, kalau tadi kan banyak faktor-faktor juga gitu ya. Ternyata tidak hanya internal tapi eksternal juga ternyata banyak sekali gitu ya Banyak sekali. mempengaruhi tadi Baik. itu kita jadi iri, pengen jadi seperti orang lain. Bahkan mungkin setiap buka medsos gitu ya, kita melihat apa, kita Betul. pengen. Ya mungkin Jadi, ada cara-cara untuk menjaga hmm, apa ya Ustazah, biar agar tidak kita rendah itu tidak diri gitu enggak ya. tidak rendah diri. Baik, Gitu. baik ya. Nah, itu biasanya yang saya alami dulu gitu ya. Ya, tadi sudah saya disclaimer bahwa tinggi saya itu tidak lebih dari 150 dan itu di setiap kelas pasti saya yang lebih rendah gitu ya. Disclaimer, kita mau eh, masuk nih ke materi yang rendah diri tadi gitu ya. Di suatu saat pada saat itu saya pernah pengalaman saya sendiri ya. Saya sebagai seseorang yang selalu minder dengan tinggi badan. Tinggi badan saya itu sangat pendek sekali gitu ya. Kalau dibilang bahasanya kesehatan itu bisa termasuk stunting gitu ya. Jadi stunting itu adalah sesuatu pengertiannya adalah tinggi badan yang tidak sesuai sama umurnya gitu ya. Seharusnya kalau umur saya segini, tinggi badan saya segini, istilahnya gitu ya. Nah, saya itu termasuk ke golongan yang situ ya, Tia. Karena di umur saya yang sudah SMA dulu ya, tinggi saya tuh masih segitu-segitu aja gitu ya. 144 itu mentok. Nggak bisa ditambah gitu ya. Jadi ketika pada saat itu kalau kita sering dibully, kita sering di apa namanya ya, mendapatkan ejekan gitu ya. Mungkin teman kita merasanya itu biasa saja gitu ya, bukan sesuatu yang ingin seperti bully gitu. Enggak ya, guyonan biasa as friend gitu ya, sebagai teman aja. Dan itu sebagai guyonan biar keakraban aja gitulah pokoknya ya. Tapi pada saat itu biasa saya diejek gitu ya, tapi udah biasanya dari sekolah-sekolah dan itu diajak sama seseorang teman-teman yang ya memang udah kenal, memang udah deket gitu ya. Emang udah ya udah saya kenal itu di lingkungan itu gak apa-apa biasa saja gitu ya. Tapi pada saat itu, pada saat saya pelantikan apa gitu ya dulu ya, dari di Jawa Timur itu semuanya berkumpul dari satu di situ di aula yang besar gitu ya di Surabaya gitu ya. Dan itu kita nginepnya selama satu minggu di situ ya. Di situ ada polisi-polisi yang menjaga, tentara-tentara yang menjaga. Biasanya kalau mereka ada kegiatan kan kegiatannya baris berbaris dan sebagainya gitu ya. Kalau berbaris-berbaris pasti yang dilihat tinggi badannya kan gitu ya. Jadi khawatirnya di situ. Pada saat berbaris-berbaris itu ada beberapa orang yang ditepok pak 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 gitu ya. Ini konteksnya saya tidak kenal satu dengan yang lain. Maksudnya kenalnya cuma satu kelompok saya, yang lainnya saya nggak kenalnya karena dari Jawa Timur tuh dari banyak sekali ya, dari ada yang dari Trenggalek, Kediri, pokoknya seluruh Jawa Timur lah pokoknya ya. Banyak orang di situ ya. Nah, situ ditepok satu-satu tuh ya. Kemudian disuruh maju dah. Saya termasuk orang yang ditepok sama polisinya itu. Jadi saya maju ke depan. Nah, ternyata kita diperkenalkan sebagai grup baru. Apa itu? Apakah ada yang bisa mengira-ngira? Ternyata kami disuruh maju ke depan berbaris-berbaris. Ternyata kita diangkat sebagai apa namanya kelompok Upin Ipin dinamai Upin Ipin gitu ya. Bayangkan Uti ya, itu beratus-ratus orang saya tidak kenal satu sama lain gitu ya. Kemudian saya dijadikan ada 10 orang kayak itu ya, perempuan semua kayaknya ya, perempuan sama yang tingginya sama dengan saya gitu ya. Dan di hadapan banyak orang kita diperkenalkan sebagai kelompok baru yaitu Upin Ipin gitu ya, grup baru grup Upin Ipin. Apakah di situ drop banget ya mungkin ya, tapi karena di situ kita konteksnya mungkin bukan membuli atau apa gitu ya, hanya guyonan semata, tapi itu merasa Uti, aduh cik malunya aku gitu ya, ini itu dan sebagainya gitu ya, karena beratus-ratus orang di situ ya, dan saya tidak kenal gitu ya. Apakah di situ saya rendah diri? Alhamdulillah tidak gitu ya. Itu saya jadikan sebagai apa namanya ya? Bukan sesuatu
untuk menjatuhkan mental saya, tidak. Tapi saya tadi yang kita geser mindset ya, jadikan itu adalah keuntungan. Nah, keuntungannya di situ adalah saya lebih dikenal dari yang lain gitu ya. Ini kayaknya opini-opini aja. Ya gitu katanya. Dari Jember ya gitu ya, Upin Ipin gitu ya. Pokoknya gitu ya. Kita manggilnya itu kabupaten gitu ya. Ini dari Mbak-mbak yang Upin Ipin ya. Jadi kayak gitu. Jadi jadikan kekurangan itu menjadi geser jadi keuntungan gitu ya. Oh, mungkin karena saya seperti ini, karena saya dikenalkan dengan langsung oleh polisinya gitu ya. Jadi polisi yang lain itu atau tentara yang lain itu lebih kenal kepada yang Upin Ipin ini ya. Setiap apa disapa Pak, G gitu ya, Upin Ipin gitu. Walaupun itu agak agak menggelitik gitu ya. Malu gitu sebenarnya, tapi ya sudah gitu ya. Buat itu fun. Sama seperti kita, kalau kita merasa minder rendah diri gitu ya. Coba ubah mindset itu gitu ya. Mungkin itu bisa menjadikan kita keuntungan. Banyak kan sekarang di media sosial ya, mohon maaf gitu ya. Vlogger-vlogger yang mohon maaf gitu ya. Biasanya kalau kita di media sosial yang visual-visual gitu kan kita harus kita biasanya mencari visual yang bagus, visual yang istilahnya di dalam di dalam pemikiran atau definisi orang itu yang sempurna gitu ya. Tapi di situ banyak ada influencer yang mohon maaf ya disabilitas, ada influencer yang maksudnya tidak sempurna dan sebagainya seperti anomali gitulah ya. Nah itu lebih bisa kita banyak kenal. Oh iya yang ini ya. Oh kontennya yang ini ya gitu ya. Jadi geser itu dalam mindset kita itu jadi keuntungan ke apa namanya ya. Mungkin yang rendah diri karena kekurangan itu jadi keuntungan. Jadi di situ kita mencari peluang gitu ya. Oh, alhamdulillah ya. Jadi di situ juga ketika kita menggeser mindset kita dari kekurangan menjadi keuntungan, bisa meningkatkan rasa syukur kita sehingga kita tidak selalu merendah diri, kita tidak selalu menutup diri dari orang lain dan lain sebagainya. Jadi itu yang saya pahami gitu ya sebagai seorang yang selalu dikatakan pendek gitu. Tapi it's okay, nggak apa-apa ya, memang itu fakta ya. Jadi ya sudah gitu. Jadikan itu keuntungan, jadikan itu sesuatu yang unik dalam diri kita dan juga berpotensi juga. Jadi selain itu kita harus selalu mengupgrade diri kita gitu ya. Jadi orang kalau punya value gitu istilahnya ya, punya penilaian yang baik di depan orang lain itu pasti berbeda gitu. Contoh, saya pernah mendengar bukan mendengar ya, beberapa kali mendapatkan penyuluhan dari beberapa banyak orang gitu ya. Ada seseorang yang mungkin fisiknya biasa saja, Uti. Ya, kemudian penampilannya juga biasa saja. Namun ketika beliaunya ini menyampaikan sesuatu ilmu, menyampaikan sesuatu yang Masya Allah gitu, yang luar biasa bisa menggetarkan hati kita atau membuka mindset kita atau membuka pemikiran kita gitu ya. Kita tuh tercengang dari awalnya yang kayak merendah, apa sih orang ini gitu ya. Kayaknya awal-awal pertama kali melihat orang ini, apa sih apa sih yang mau disampaikan gitu ya. Tapi ketika dia menyampaikan sesuatu, dia memiliki ilmu yang luar biasa, kemudian dia memiliki value yang juga luar biasa, kita menjadi geser itu sudah ya. Jadi awalnya yang merendahkan kayak apa sih gitu ya. Jadi Masya Allah hebat ya orang ini. Nah, gitu ya. Kemudian kalau ada sesuatu yang kebalikannya gitu. Ada yang cantik, ada yang putih mulus bersih gitu ya. Maksudnya tinggi semampai gitu ya. Tinggi pokoknya ideal gitu lah. Namun ketika dia menyampaikan sesuatu, dia bersikap sesuatu, dia apa namanya memperlakukan orang lain, komunikasi dengan orang lain, ternyata kita juga bisa menggeser mindset itu. Oh, tidak baik itu ternyata gitu ya. Jadi jangan pernah melihat orang itu dari covernya gitu ya. Jangan pernah meremehkan orang lain dari ya itu fisiknya ataupun kalau kita sebagai perempuan pasti kan itu ya sesuatu yang menjadi insecure gitu ya, yang minder gitu ya. Wulan Guritno aja minder sama mukanya, nah, Wulan Wulan Guritno aja minder sama tubuhnya sekelas Wulan Guritno gitu. Jadi kalau ada orang yang meme-meme gitu ya, apalagi kita gitu ya, apa yang harus diinsecurekan ya? Itu karena melihatnya dunia, membandingkan diri kita dengan yang lain yang bagus-bagus ya. Jangan pernah membandingkan dunia kita dengan orang lain, maka itu bisa menaikkan apa namanya ya value kita, bukan apa namanya nggak jadi rendah diri lagi gitu ya. Jadi eh, lebih pede gitu lah istilahnya gitu. Jadi itu salah satu tips, mungkin bukan
bukan tips ya, mungkin sesuatu yang bisa menggeser agar kita tidak rendah diri. Jadikan itu ke menjadi keuntungan kita atau kelebihan kita gitu ya. Kekurangan itu jadi kelebihan. Mungkin itu Uti. Oh ya, dan banyak banyak mencari ilmu lah pokoknya gitu ya, biar kita tahu rasa syukurnya itu seperti apa. Biar pintar bersyukur gitu tuh. Beban. Ya, insya Allah. Eh, saya jadi teringat Ustaz terkait Oke. dengan yang disampaikan Ustaz tadi di surah Al-Jin kan, Allah sudah menciptakan manusia dengan Nah, iya sebaik betul. dan eh, ya memang kuncinya adalah di situ. Jadi kita harus bersyukur. Saya pernah ini lihat video gitu ya, ada seorang anak kecil yang dia itu sudah hafal Al-Quran ketika juz. Tapi ya dia kalau menurut pandangan manusia dia tidak sempurna. Ya, karena Mm-mm. dia tidak bisa. Oke. Ketika ditanya apakah kamu ingin melihat gitu, melihat bagaimana dunia itu, jawaban luar biasa yang keluar dari mulut anak kecil ini adalah tidak gitu. Ya, Dia ditanya kenapa, biasanya orang yang nggak bisa melihat itu dia pengen melihat. nah, lihat ya betul. Luar biasa karena dengan Allah memberikan saya takdir tidak bisa melihat, tertutup kemungkinan kemaksiatan dari mata saya. Kemaksiatan di mata ya, Masya Kita Allah. tidak bisa oleh kita mungkin. Ya, kita aja buka medsos lihat. Mungkin kalau kita nutup aurat terus gitu ya. Tapi ketika di mana-mana di jalan, di medsos, kita melihat orang-orang membuka aurat itu pun juga menjadi dosa bagi diri kita sebenarnya. Cuman kan kita nggak kerasa. Betul, betul. Luar biasa itu artinya kuncinya adalah kita bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada Sudah kita. Allah berikan. Betul. Pandai bersyukur berarti tidak kufur nikmat ya Uti ya. Maka bisa mendekatkan kita kepada ketakwaan. Masya Allah. Dan Terima kasih. tadi pamornya adalah di slide terakhirnya Ustaz tadi adalah bahagia itu kita yang menciptakan. Betul. Setelah cinta kita kepada Allah, maka insya Allah bahagia itu akan melekat kepada kita, Uti, insya Allah. Karena bahagia itu memang kita yang menciptakan. Mau senang-senang ya udah, kita ciptakan itu kebahagiaan. Jangan tergantung kepada orang lain ya, Uti. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin menyampaikan atau sudah ngantuk ini ya. Itu sudah telip. Masya Allah, insya Allah. Sudah ilmunya, insya Allah ilmunya lebih tinggi dari saya, insya Allah itu, Masya Allah. Saya di sini kita sharing saja ya, Uti ya. Ya mungkin belum ada dari teman-teman Ustazah. Oke. Ustazah bisa menyampaikan kata-kata hari ini yang Uhuy. menjadi penyemangat. Ya, itu tadi. Jadi pandai-pandailah kita untuk bersyukur gitu ya. Bagaimana pun keadaan kita, maka kuncinya adalah bersyukur. Ketika syukur itu kita haturkan pada Allah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah, maka ingat bahwa ingat dan eh, apa namanya ya, yakinlah bahwa kenikmatan itu akan Allah berikan kepada kita gitu ya. Ketika syukur itu kita berikan, maka Allah akan tambah lagi nikmat yang diberikan kepada kita gitu ya. Dan tadi ya, cintailah Allah karena cinta yang sejati itu adalah cinta kepada Allah. Dan bahagia itu kita yang ciptakan gitu. Mungkin itu saja Uti, pandai-pandailah kita untuk bersyukur agar ketakwaan melekat pada diri kita gitu ya. Ini tuh saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak Uti Villa sudah menjadi apa ya, majelis sudah mengundang saya di majelis ini di Besti dengan I yang kecil gitu. Catatan I-nya kecil ya. Nanti akan saya catat, maaf ya. Tadi salah. Terima kasih banyak sudah bisa apa namanya ya, sharing bersama bersama saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Semoga kita bisa bertemu langsung gitu ya. Ini kan bertatap layar gitu ya. Jadi semoga kita bisa bertemu langsung kapan-kapan. Jangan lupa untuk say hi kepada saya gitu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allah jazakallahu khairan Ustazah.
Jazakumullah khairan teman-teman yang hari